jauh-jauhan. Baik, jadi kisah yang tentunya ini ya, tadi peran-perannya juga ini ya. Coba kalau beneran tadi tidak di TV ya, live langsung gitu. Baik, itu tadi kisah Santa Scholastica. Tentunya ya memang itu panggilan Santa Scholastica di lingkungan kita ini. Maka apa yang menjadi motivasi mereka berdua ya, sebagai saudara-saudari kembar yang mau menanggapi Tuhan. Apalagi Benedictus ini kan pendiri pengikut Benediktin, biasanya disebut Benediktin gitu ya, entah itu suster ataupun juga imam atau biarawati. Sabda Tuhan hari ini juga tentunya mau mengajak kita semua, Bapak Ibu, saudara yang terkasih, dari bacaan Injil yang bagaimana Yesus mulai berkarya, keliling kemana-mana. Lalu tentunya ini kenapa Yesus kehadirannya jangan sampai ada orang yang tahu gitu ya. Tentunya pasti karena memang sudah lelah ya. Beberapa waktu lalu juga bacaan itu mengatakan bahwa sampai nggak sempat makan. Itu artinya bahwa memang dalam karya pelayanan Yesus pergi dari daerah satu ke daerah lain, keliling terus menerus untuk mewartakan Injil, menyembuhkan banyak orang yang sakit, lalu juga tentunya membebaskan orang yang kerasukan dari roh jahat. Nah, hari ini dalam situasi yang seperti itu, ini perjalanan yang tentunya jauh dari pergi ke daerah virus, lalu sampai di satu rumah. Ternyata seorang ibu tetap tahu bahwa Yesus akan ada di daerah situ. Maka dia lalu mendatangi, mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya itu. Tidak dikasih identitas siapa ini perempuan, dia hanya mengatakan perempuan itu seorang Yunani bangsa Siro-Fenisia. Ini berarti kita bisa menangkap bahwa ibu ini orang asing yang dia percaya sama Yesus. Maka dia lalu minta Yesus untuk mengusir roh itu dari putrinya, dari anaknya. Tapi apa yang dikatakan oleh Yesus, biarlah anak-anak itu kenyang dulu, sebab tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Tapi perempuan itu menjawab, benar Tuhan, tapi anjing yang di bawah meja juga makan remah-remah yang dijatuhkan dari anak-anak. Nah, dari iman perempuan itu lalu Yesus mengatakan, pergilah karena kata-katamu itu, karena imanmu itu, setan sudah keluar dari anakmu. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, karena iman ibu ini maka anaknya sembuh. Kita bisa menangkap bahwa kenapa dalam gereja kita itu lalu ada intensi-intensi tadi seperti ini ya. Dan kita mengintensikan dalam bulan Ekaristi, minta didoakan. Nah, ternyata kalau kita lihat dari konteks bacaan hari ini, iman ibu itu yang membuat anaknya jadi roh jahat yang yang ada di dalam anaknya itu pergi, atau yang sakit disembuhkan. Jadi karena iman ibu itu. Ini kita yakin, kita percaya, maka dalam gereja Katolik ada intensi-intensi mau didoakan gitu ya. Karena iman yang mendoakan tentunya, iman yang mendoakan bisa diyakini bahwa itu yang juga menjadi semacam dorongan atau bantuan yang kadang kan misalnya ada yang sakit gitu ya. Nah, tidak hanya yang sakit itu sendiri yang mohon disembuhkan, tapi kita, orang-orang di sekitarnya, keluarga, teman, sahabat, memohonkan
Kita ingat di sabda yang lain ketika seorang lumpuh yang digotong oleh 4 orang, ya, ketika dia sendiri kan pasti nggak bakalan bisa sampai kepada Yesus, maka dibantu oleh teman-temannya supaya sampai pada Yesus. Itu juga karena iman mereka, keyakinan mereka, kepercayaan mereka. Lalu ada lagi yang di kolam Bethesda, itu juga begitu. Jadi iman orang-orang yang mendoakan ini ya ikut ambil bagian di dalam keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Maka karena imanmu itu yang menyelamatkan. Hari ini iman seorang ibu ini yang menyelamatkan anaknya dari kerasukan roh jahat. Maka kita yakin, kita percaya juga dalam doa-doa kita, kalau kita memohonkan wujud-wujud intensi di dalam doa-doa kita ini, ya karena kita sungguh mengimani Yesus yang pasti akan membantu kita yang memohonkan doa, lebih-lebih bagi mereka yang sangat membutuhkan, misalnya yang sakit, yang sudah meninggal, saudara kita yang sudah meninggal, atau kita keluarga memohonkan itu. Dan kita yakin, kita percaya seperti perempuan dari Venesia ini, seperti yang dialaminya sehingga putrinya atau anaknya ini keluar dari penyakitnya, khususnya roh yang jahat. Nah, kalau berhadapan dengan roh-roh yang nggak baik, roh yang jahat itu, Bapak Ibu, itu yang dibutuhkan apa? Tentunya ketegasan, keberanian, jangan takut. Maka Yesus kan selalu kalau mengusir roh jahat itu atau iblis atau setan kan selalu nyala iblis, keluarlah dari orang ini, jangan malah kita takut. Ya, kalau kita pernah ada yang melihat orang kerasukan, udah pernah belum? Terus apa yang dilakukan? Apa diapain? Diguyur pakai air. Terus gimana? Coba, pernah nggak mengalami? Jadi lalu gini, kan biasanya lalu panggilkan romo lah atau apa. Sebelum itu Bapak Ibu, apa yang Bapak Ibu lakukan ketika ada yang kerasukan? Tanya Bu. Saya pegang jari jempolnya, dia merasa panas sangat. Pegang ya. Oke. Ada lagi, coba. Ya, ayo Pak Onma. Ditanyain mau, kamu siapa gitu. Oke, betul itu, harus diajak bicara. Iya, diajak Ya. bicara. Harus diajak bicara, tapi kita harus tegas, jangan takut. Jangan malah takut. Adiknya gimana? Apa adiknya? Bacalah untuk baca Alkitab ya, bacain Alkitab ya, baca takut. Ya, jadi memang seperti itu. Pernah kadang dia akan kadang juga akan apa ya? Biasanya dia sendiri kalau misalnya kita doakan atau apa, dia akan tutup telinga. Dia nggak mau dengar gitu. Nah, itu terus aja dilawan. Kita harus tegas menghadapi seperti itu, nggak usah takut. Ya nggak usah takut. Tadi Pak itu dipencet juga itu, biasanya juga gitu sih. Ya jadi pokoknya diajak bicara, siapa suruh pergi, gitu. Itu dulu sering ketika saya sering kali dulu diminta di itu kampus presiden. Dulu sering banget itu yang tinggal di asrama sana, karena kebanyakan orang Timur. Biasanya kalau mau ujian, masa ujiannya, kayaknya mungkin karena stres kan, gampang dimasukin, gitu. Itu sampai ada yang dirawat ke rumah sakit, tetap aja nggak sembuh-sembuh, gitu. Karena itu sampai didiamkan. Maka saya bilang sama mereka, anak-anak itu,
mahasiswa itu diajak bicara, tanyain mau apa, suruh keluar, nggak boleh, jangan ganggu, ini lagi masa ujian itu. Tapi waktu itu karena bahasanya bahasa daerah sana ya, saya susah mau ini apa tuh. Terus tak suruh terjemahin itu ngomong apa. Romo dia mau ini ke temennya, nggak boleh sebenarnya. Bilang nggak boleh, suruh keluar, pergi. Gitu. Sudah, akhirnya doakan, kasih apa air suci. Habis itu dia lemes. Tanyain tuh lapar nggak? Lapar karena dari pagi masih capek dia. Capek, lapar, lemes gitu. Ya seperti itu. Karena tubuhnya dikuasai oleh roh jahat itu. Nah kalau berhadapan dengan itu kita belajar dari Yesus, tegas, ya berani, jangan takut. Gitu. Nah, itu nggak apa-apa diajak bicara seperti itu. Nah maka Bapak Ibu saudara yang terkasih, mari kita mohon rahmat Tuhan, semoga semangat spirit dari Santa Scholastica bersama saudara kembarnya Benedictus ini juga menjadi spirit kita, ya bagaimana membangun imannya, sering sharing, dengan sharing itu tentunya saling meneguhkan satu sama lain. Maka itu yang harus menjadi semangat kita, baik dalam keluarga untuk sering sharing pengalaman iman dengan anak-anak, supaya juga anak-anak itu mulai belajar, ya ketika kita mau mendengarkan cerita, anak-anak ditanyain supaya cerita, ya, jadi seperti itu. Maka kita mohon rahmat Tuhan supaya kita bersama-sama keluarga-keluarga kita ini semangat Santo Pelindung kita ini sungguh kita hidupi dalam keseharian kita. Amin. Marilah kita menegaskan iman kepercayaan kita dengan mendoakan syahadat yang singkat. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada ketika bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang melalui hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Ya Bapa, melalui teladan kesalehan dan kesetiaan Santa Scholastica, Engkau telah menunjukkan kepada kami arti dan iman yang sejati. Dengan penuh iman dan harapan, kami membawa doa dan permohonan kami. Bagi kami umat lingkungan Santa Scholastica, ya Bapa, terima kasih atas karunia-Mu sehingga kami Engkau persatukan dan Engkau berikan dalam perlindungan orang kudus-Mu. Santa Scholastica, semoga dalam perayaan Santa Pelindung kami ini, semangat dan karya pelayanannya membuat kami semakin tulus hati dalam melayani dan mewartakan cinta kasih-Mu dalam dunia dan terutama masyarakat kami. Kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi bangsa, negara, dan masyarakat kami, ya Bapa, tunjukkanlah terang-Mu kepada bangsa kami yang akan menjalankan pesta demokrasi. Kiranya Kau tuntun bangsa dan masyarakat kami pada jalan-Mu sendiri, sehingga kami dapat melaksanakan pesta demokrasi ini dengan baik seturut kehendak-Mu. Mari kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi saudara-saudari kita yang sedang sakit dan kesulitan, ya Bapa, limpahkanlah rahmat dan perlindungan-Mu untuk mereka yang sedang sakit maupun dalam kesulitan, agar mereka senantiasa memperoleh daya semangat, dan terlebih Kau bebaskan mereka dari sakit penyakit maupun penderitaan mereka. Mari kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan.
bagi sanak saudara-saudari kita yang telah mendahului kita. Ya Bapa, karuniakanlah bagi mereka yang telah mendahului kami kebahagiaan abadi di surga bersamamu. Untuk mereka yang kami doakan pada malam hari ini, Ibu Karonia Yolan Libero, Ibu Clara Lamuri, Bapak Petrus Fernandes, Bapak Matius Tukijan, Bapak Joni Libero, Bapak Glorius Dominikus Libero, Francisca Wahyu Siswan Triani, Benedikta Sri Pujiwati, Ignatius Supardi, Francisca Wiwit India Tuti, Suradi Hadi Suwarno, Teresia Minisih, Bapak Venantius Julius Sukoco. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para romo, biarawan, dan biarawati, ya Bapa, teguhkanlah selalu iman, kesetiaan, dan pelayanan para romo, biarawan, dan biarawati akan Engkau, sehingga karya pelayanan mereka semakin terberkati dan menghasilkan buah-buah roh yang baik di dalam gereja dan masyarakat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kepentingan diri kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Syukur atas selamat ulang tahun yang keempat Ananda Damianus Kensi Cakrawala Pratama. Semoga Engkau menganugerahkan rahmat kegembiraan, kesehatan selalu dan berkat yang melimpah bagi anak-anak ini. Juga untuk Ananda Francisca Tesalonika Rika dalam persiapan menghadapi ujian sekolah dan tes masuk PTN. Mohon rahmat kesembuhan dari sakit untuk adik Irina Kiranaya dan Bapak Stanislaus Purwoko, serta anak Efraim semoga sukses dalam mengikuti tawaran beasiswa kuliah di luar negeri dari Universitas Samratulangi Manado. Untuk intensi kita ini, marilah kita mohon. Allah Bapa yang Maha Baik, demikianlah doa-doa kami, kiranya Engkau senantiasa menguatkan dan meneguhkan iman kami akan Engkau seperti Santa Skolastika dalam kesiaran hidup kami di dunia dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kita siapkan persembahan kita. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahan kita berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan kita. Allah Bapa yang Maha Murah, terimalah roti dan anggur yang kami persembahkan kepadamu, seluruh keluarga di lingkungan Santa Skolastika pada peringatan Santa Skolastika ini. Semoga karena jasa-jasanya, tugas dan pelayanan kami Kau terima di hadirat-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersama
pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Sebab dalam diri para kudus yang membaktikan diri kepada Kristus demi kerajaan surga, pantaslah kami merayakan penyelenggaraanmu yang mengagumkan. Engkau mengembalikan hakikat manusia pada kekudusannya seperti awal mula, dan menuntunnya untuk mengalami anugerah yang disediakan dalam dunia baru. Sebab itu, bersama-sama malaikat dan para kudus, kami memujimu dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Agunglah misteri iman kita. Kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami menganggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Ignatius Kardinal, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudari-saudara kami yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit,
dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Saudara-saudari kami, Ibu Carolina Yolan Ribeiro, Clara Lamuri, Bapak Petros Kit Fernandez, Matius Lukijan, Johnny Ribeiro, Glorious Dominikus Ribeiro, Francisca Wahyu Siswantriani, Benedikta Sri Pujiwati, Ignatius Supardi, Francisca Wiwi India Tuti, Suradi Hadiswarno, Teresia Minisi, Valentius Julius Sukoco. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Untuk Francisca Tesalonika Ripka dalam persiapan menghadapi ujian sekolah dan tes masuk PTN. Syukur atas ulang tahun keempat Ananda Damianus Kensi Cakrawala Arkatama. Kesembuhan dari sakit untuk adik Irene Kiranaya dan Bapak Stanislaus Purwoko. Untuk anak Efrem, semoga sukses mengikuti tawaran beasiswa kuliah luar negeri dari Universitas Samratulangi Manado. Kami mohon, kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, Santa Teresa dari Kalkuta, Santo Benediktus, Santa Skolastika, dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi malah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Marilah kita menyatukan seluruh doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Semoga damai Tuhan selalu bersama-Mu dan bersama kita saling berbagi damai. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Tuhan Yesus Kristus, semoga perimaan tubuh dan darah-Mu tidak menjadi hukuman dan siksaan bagi kami, tetapi melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami karena kasih sayang-Mu. Saudara-saudara, Tuhan kita Yesus Kristus berpesan supaya kita makan dan minum dari perjamuan yang Ia sediakan. Inilah tubuhnya, inilah darahnya, inilah anak domba Allah, penyelamat kita.
menyerahkan diri bagi para sahabatnya. Marilah membalas kasih sayang Kristus dan nikmat menyambutnya dengan iman yang teguh. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Saya tidak pantas, Tuhan datang pada saya, tapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Semoga tubuh dan darah Kristus melindungi kita sampai ke hidup yang kekal. Amin. Dan terima kasih, silakan berdiri. Jangan tinggalkan aku, hadirlah dekatku Tuhan, jangan tinggalkan aku. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Jadikanlah kami Tuhan, putra-Mu yang setia. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepada-Mu atas anugerah surgawi yang kami terima. Semoga berkat teladan Santa Skolastika, kami semakin berpegang teguh pada sabda-Mu, hingga akhirnya kami Kau perkenankan bersatu pula dalam kebangkitan Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Amin. Kita akan doakan bunda-bunda kami. Tuhan, semoga akan memberkati benda-benda rohani ini akan menjadi tanda sarana bagi keluarga-keluarga untuk memuji mengenalkan Engkau melalui benda-benda rohani ini bersama keluarga. Maka turunkanlah berkat-Mu atas benda-benda rohani ini dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak Ibu, saudara yang terkasih, selamat Novisiat untuk kunjungan pesta nama kunjungan. Semoga semangat Santa Skolastika menjadi semangat bagi kita semua, keluarga-keluarga. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan dan tugas berutusan. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga, orang-orang yang kita doakan, seluruh tugas, belajar, pekerjaan, usaha serta karya pelayanan kita dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara
sudah selesai. Marilah pergi kami utus untuk mewartakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Terima kasih kepada Romo Antoro yang sudah memimpin perayaan Ekaristi pada malam hari ini. Terima kasih juga untuk Pak Budi yang sudah mengiringi perayaan sehingga memeriahkan perayaan pada malam hari ini serta paduan